Shalom ibu-ibu, sebagai wanita terkadang kita begitu banyak diperhadapkan oleh berbagai hal, terutama di dalam ketika kita memasuki usia yang lebih dewasa. Banyak wanita yang takut memasuki usia tua karena berbagai faktor, misalnya karena kulit yang semakin mengendur, ditinggal oleh orang terkasih, kesendirian, dan berbagai faktor yang lainnya. Tetapi, apakah benar begitu menakutkan untuk kita memasuki usia tua? Dan saat ini Komisi Wanita mengundang ibu-ibu semua, para wanita, untuk bergabung bersama kami dalam persekutuan Komisi Wanita Libya yang akan diadakan pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 16 WITA dengan tema Menjadi Tua Siapa Takut. Dan biarlah tema ini juga boleh membantu kita, para wanita, memasuki usia senja dengan hati yang penuh sukacita dan dengan pimpinan dari Tuhan. Jangan lupa ibu-ibu, tanggal 27 Januari 2022 jam 4 sore bergabung di dalam Zoom Komisi Wanita Libya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di ruang ibadah ini maupun yang berada di tempat masing-masing. Kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Hanya oleh kasih dan perkenan-Nya kita kembali boleh menikmati hari ini. Dan Tuhan mengundang kita untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Nya. Mari kita mengambil saat teduh. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena hasil lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah pujian yang kita dengarkan di awal tadi dalam waktu teduh, itu sungguh mengingatkan kita, semua hanya karena anugerah. Termasuk ketika kita semua bisa beribadah kembali, baik yang ada di ruangan ini dan dari tempat kita masing-masing. Ingatlah bahwa itu semua karena anugerah semata. Dan di dalam anugerahnya Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Karena itu mari kita menghormatinya. Dengan semua kita bangkit berdiri. Sungguh-sungguh mendengarkan dan menanggapi panggilan ibadah kita. Mazmur 111 ayat 1 dan ayat 3 berkata, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan tahbiskan ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mazmur 96 ayat 4 berkata, Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Tidak ada kata yang mampu untuk menggambarkan, melukiskan akan kebesaran Allah atas perbuatannya, menciptakan, memelihara dan mengasihi semua makhluk ciptaan. Mari kita pujikan lagu ini. Beri hormat pujian kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang maha besar, maha dahsyat atas segala perbuatan tangan yang ajaib bagi kita umat manusia. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan maha besar, Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, sebab Tuhan maha besar, Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakan kepada seisi dunia. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan, sebab Tuhan maha besar, maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Terpujilah Allah kita yang maha besar. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali.
Allah yang dahsyat adalah Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Allah tahu ketika kita menyimpan dosa kita. Allah tahu betapa beratnya kita harus menanggung perasaan bersalah seorang diri. Allah tahu ada ketidaknyamanan ketika kita hidup di dalam dosa. Karena itu Allah menyediakan ruang dan waktu bagi kita untuk datang ke hadapannya, membawa dosa-dosa kita, meletakkannya di hadapan Tuhan, dan memohon Tuhan mengampuni dan membebaskan kita. Mari mengambil waktu secara pribadi untuk berdoa. Percayalah Allah peduli akan dosa kita. Karena itu Ia mengutus Yesus untuk membereskan dosa-dosa kita. Akui setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita mendapatkan kelegaan di dalamnya. Tuhan, kami saat ini sehati datang di hadapan-Mu. Masing-masing kami memiliki pelanggaran, dosa, setiap hal yang tidak berkenan yang kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan tahu itu dengan pasti. Ampuni kami untuk setiap pelanggaran kami, Tuhan. Bebaskan kami dari dosa kami. Lepaskan kami dari hukuman dosa kami, Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu melakukannya. Tuhan yang mengenal hati kami, mengenal setiap keputusan-keputusan hidup kami, mengenal motivasi untuk setiap hal yang kami lakukan. Dan jika Tuhan mendapati bahwa apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang terlalu banyak, yang tidak bisa kami hitung, yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan. Tapi ampuni kami kalau Tuhan mendapati, terima kasih itu hanya ada di mulut kami tapi tidak dalam perbuatan kami. Ampuni kami, Tuhan. Kalau dalam kenyataan Tuhan mendapati bahwa kami tidak setia dalam menggunakan berkat yang Tuhan berikan. Bahwa kami tidak setia untuk mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kalau kami hitung-hitungan dengan Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Ajarkan kami mengingat bahwa hidup ini adalah anugerah. Bahwa semua hal yang kami miliki adalah anugerah. Ampuni kami kalau kami bertindak sembrono dalam hidup kami dan tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Dan kami mohon ampun Tuhan. Ketika Tuhan juga mendapati kami tidak berbagi, kami tidak memperhatikan sesama kami. Padahal Engkau memerintahkan kami untuk mengasihi, untuk berbagi, untuk memperhatikan. Ampuni kami ketika berkat yang kami miliki membuat kami lupa untuk juga membagikannya kepada orang lain. Ampuni kami, Tuhan. Kalau hidup kami harus hidup yang menjadi saluran berkat, tapi sering sekali semuanya terhenti hanya di diri kami. Tuhan, tolonglah kami supaya memiliki hati seperti hati-Mu. Supaya kasih kami sungguh-sungguh nyata kepada semua orang-orang yang membutuhkannya. Dan kami mohon ampun Bapa, jika hidup kami
bukanlah sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika dosa-dosa kami membuat Tuhan tidak berkenan dengan setiap yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan menolong kami untuk belajar memahami arti memberi seperti yang Tuhan inginkan. Kami terbuka untuk dikoreksi oleh-Mu Bapa yang baik. Tolonglah kami Tuhan. Ajarkan kami menghargai setiap anugerah Tuhan seperti yang Engkau inginkan. Dengar doa kami, berkenanlah menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, percayalah hati yang sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Tuhan kita. Tuhan pasti berkenan. Dan anugerah pengampunan diberikannya bagi kita. Inilah berita anugerah untuk setiap kita yang sudah datang untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39 berkata, "Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Renungkanlah hal ini. Amin. Berbahagialah setiap kita yang percaya kepadanya, yang telah diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari kutuk dosa dan maut. Oleh karena itu, mari kembali kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri, bersama-sama kita meresponi akan berita anugerah Tuhan dengan membacakan bersama-sama Ibrani 13 ayat 15 yang berkata demikian. "Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya." Jemaat Tuhan, silakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita belajar bahwa semua yang baik yang kita terima dan kita miliki, baik itu harta benda kita, baik itu talenta kita, semua itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita hidup di dalam anugerah-Nya. Oleh karena itu berikanlah yang terbaik dari semua yang Tuhan beri, menjadi kemuliaan akan nama-Nya. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, ya semuanya karena
fasih lidah kita. Ya, bukan karena kekayaan kita. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa semua yang kami miliki, baik harta, talenta, dan apapun itu, semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Sebagaimana lagu kami Tuhan yang kami nyanyikan, semuanya kami ingin persembahkan kepada Engkau. Maka dari itu Bapa, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Engkau boleh tolong kami di dalam perenungan firman yang singkat ini. Curahkan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mampu melakukan dan mengerti. Terlebih hamba-Mu yang di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, Engkau pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di tempat di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada pepatah mengatakan Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Bapak Ibu izinkan saya supaya saya disayang dan dicintai dari jemaat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Eka Christian Putrahia, saya lulusan dari STT Aletheia Lawang dan saat ini melayani di Gereja Anglikan Jemaat Tanjung Pinang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada majelis dan para hamba Tuhan yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah panggilan memberi. Yaitu kita masuk di dalam ruang yang keempat, yaitu ruang persekutuan, doa dan persembahan secara khusus dalam panggilan persembahan khusus. Jikalau minggu lalu kita telah membahas tentang panggilan mendengar, kita akan merenungkan yaitu panggilan memberi. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita, baik Alkitab digital kita di dalam HP atau tab, atau Alkitab buku, dari Keluaran pasal 35, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-29. Keluaran pasal yang ke-35, ayat 4 sampai 29. Kita tidak membaca semuanya. Saya akan memimpin kita. Ayat 4 dan ayat ke-5 dilanjutkan pembacaan ayat 20 sampai 22 dan ditambah di ayat 29. Ayat 4 dan ayat 5. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel,
Inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan emas, perak, tembaga. Kita langsung di ayat 20. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin, meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Kita langsung di ayat 29, Bapak Ibu. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkannya. Bapak Ibu, tadi adalah tema kita adalah panggilan memberi. Berbicara tentang hal memberi, Bapak Ibu, pastinya sudah tidak asing lagi, bukan? Yang mana misalnya Bapak Ibu di bulan Desember yang lalu, di bulan Natal yang lalu, kita ada memberikan, bukan? Entah kita memberikan uang, entah kita memberikan kado, hadiah Natal, entah kita memberikan fasilitas. Intinya adalah dalam memberi sesuatu kepada orang lain sudah tidak asing lagi, bukan? Bahkan di dalam Alkitab dicatat bahwa ada seorang janda miskin yang memberikan persembahan kepada Tuhan sebesar 2 peser, yaitu 1 duit. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam teks yang tadi kita baca adalah berbicara tentang perintah Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa untuk membangun kemahnya, kemah suci Allah itu sendiri. Bangsa Israel mendengar, memperhatikan, dan menyimak pada saat itu, Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa teks yang kita baca tadi di dalam pasal yang ke-35 itu adalah merupakan episode atau cerita yang kali kedua, di mana Musa menyampaikan kepada umat bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu, di dalam episode yang pertama, kita dapat menemukan di dalam Keluaran pasal yang ke-25. Di sana Tuhan menyampaikan kepada Musa kali yang pertama ketika Musa naik ke gunung Tuhan di Gunung Sinai. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa ketika di dalam perjalanan ke Gunung Sinai yang kali pertama selama 40 hari 40 malam, ketika dia masih belum turun dari gunung Tuhan itu, bangsa Israel telah berbuat dosa. Bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel telah rusak lakunya. Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel telah rusak lakunya. Apa yang menjadi kerusakan daripada bangsa Israel, Bapak Ibu? Yaitu ketika mereka membuat patung lembu emas. Bapak Ibu, mereka menyembah, mereka mengumpulkan harta bendanya, dan semua yang mereka miliki adalah untuk mereka membuat patung lembu emas. Ketika Tuhan menyaksikan kondisi itu, Bapak Ibu, dari atas, dan ia bercakap kepada Musa, Musa, bangsa yang engkau pimpin, bangsa yang engkau pandu itu, rupa-rupanya telah meninggalkan Tuhan Allahmu ini, dengan membuat patung lembu emas. Dan sekarang aku begitu murka kepada umatku itu. Ketika itu Bapak Ibu, Tuhan begitu marah. Tuhan begitu benci umat perjanjiannya, umat kesayangannya, yaitu bangsa Israel berbuat dosa. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan ya, kalau kita adopsi anak, tiba-tiba anak itu berbuat mengkhianati kita, pasti sakit, bukan?
kepada orang tua. Nah Bapak Ibu, bangsa Israel telah berkhianat kepada Tuhan. Mereka lupa terhadap segala kebaikan Tuhan. Mereka lupa terhadap segala kedahsyatan Tuhan ketika berhadapan dengan Raja Firaun. Mereka lupa bagaimana Tuhan menolong menyeberangi Laut Teberau. Mereka lupa bagaimana Tuhan menyertai mereka di tengah-tengah padang gurun dengan memberi mana dan juga telur buyung puyuh. Oh Bapak Ibu, bangsa Israel menganggap sepi kebaikan Tuhan. Mereka lupa, dan ketika mereka berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan juga tidak membiarkan begitu saja. Tuhan memberikan ganjaran, Tuhan memberikan keadilannya, memberikan hukumannya, yaitu Tuhan mengadakan tulah kepada bangsa itu, dan sekitar 3.000 orang mereka terbunuh, yaitu suku Lewi sendiri. Oh, Bapak Ibu, sangat mengenaskan bukan kondisi seperti ini? Umat kesayangan Tuhan, umat yang dididik oleh Tuhan sekian tahun di Israel, dan bahkan dalam perjalanan di padang gurun itu, mereka pun belum tentu taat. Meskipun mereka umat pilihan Tuhan, belum tentu taat, belum tentu mengasihi Tuhan. Ketika itu Bapak Ibu, Tuhan begitu benci kepada bangsa Israel. Akhirnya hamba Tuhan Musa, abdi Allah itu, Musa itu, datang kepada Allah, naik ke Gunung Sinai dan berkata, Tuhan, ampuni bangsa-Mu ini. Dan berkata, Tuhan, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka. Bapak Ibu, seorang pemimpin yang baik, dia memohon ampun belas kasihan daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengarkan pengampunan itu dan juga memberikan kasih kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kejahatan bangsa Israel, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya, kebaikannya. Dan ketika Musa di dalam pasal 35 tadi menyampaikan perintah Tuhan yang kali kedua lepas turun dari Gunung Sinai itu, mengatakan kita memberikan persembahan khusus untuk mendirikan kemah Tuhan dan kebaktiannya. Ketika itu Bapak Ibu tadi yang kita baca, kita perhatikan ada beberapa kalimat. Misalnya di dalam ayat 21, setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Di ayat 22, setiap orang yang terdorong hatinya. Ayat 26, semua perempuan yang tergerak hatinya. Ayat 29, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya. Bapak Ibu, ketika mereka mengalami kasih Tuhan, meskipun hidup mereka tidak sesempurna mungkin, dengan pertolongan Tuhan, dan Musa memohon ampun kepada Tuhan, supaya bangsa ini tidak mendapatkan murka Tuhan yang begitu parah dan ataupun ganas. Mereka mengalami kasih. Ketika Musa menyampaikan perintah itu untuk memberikan persembahan, mereka menjadi tergugah, mereka menjadi terdorong hatinya. Untuk apa? Untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mereka begitu antusias. Untuk apa? Untuk memberikan persembahan, baik emas, kain lenan, perak, apapun yang mereka miliki, mereka datang kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, mengapa sih bangsa Israel begitu tergerak, tergugah jiwa dan hatinya, antusias untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Apa sih yang membuat bangsa ini akhirnya mau memberikan yang terbaik? Melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar dua alasan mengapa hati bangsa Israel begitu tergerak, terdorong, tergugah hatinya untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Yang pertama, alasan yang pertama, sebab bangsa Israel telah mengalami belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Yang pertama, sebab bangsa Israel telah mengalami belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita dalam sebuah perusahaan bekerja atau dalam sebuah toko yang besar dan kita ada di sana, tiba-tiba rekan kerja kita membuat kesalahan, entah merugikan toko ataupun perusahaan itu. Dan
sang pemilik perusahaan atau toko itu mengetahuinya. Bapak Ibu, kira-kira orang yang melakukan kesalahan besar itu, dia akan melakukan apa kira-kira? Pastinya dia datang kepada pemilik toko atau perusahaan dan mengatakan, "Pak, Bu, minta maaf, mohon belas kasihannya, saya lalai dalam bekerja. Mohon Pak, jangan dipecat." Bapak Ibu bisa menangkap ya makna daripada kalimat itu. Kalimat itu bernada atau bermakna bahwa dia memohon belas kasihan daripada pemimpin ataupun pemilik perusahaan itu, bukan? Nah Bapak Ibu, demikian bangsa Israel. Ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka melakukan satu pelanggaran, membuat patung lembu emas itu, mereka mengalami kasih Tuhan. Dan berulang-ulang mereka mengalami kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Ketika abdi Allah itu telah datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan, bangsa ini tergugah hatinya. Allah tetap setia meskipun umat ini jahat. Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel itu adalah tegar tengkuk. Meskipun bangsa Israel tegar tengkuk, kasih setia Tuhan tetap nyata. Kebaikan Tuhan tetap nyata. Bahkan di dalam perjalanan berikutnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, kisah Daud yang melakukan perbuatan dosa kepada Batsheba. Meskipun Daud orang yang Tuhan juga kasihi, tetapi di dalam keberdosaannya Allah tetap menunjukkan kebaikannya. Tapi juga ada keadilan Tuhan, bukan? Di dalam pelayanan Yunus, Nabi Yunus, ketika ia tidak taat kepada Tuhan, kasih Tuhan tetap ada kepada Yunus. Meski ia juga mengalami penderitaan, ia harus ditelan oleh ikan besar. Tetapi penyertaan Tuhan, kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Yunus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, kita telah mengalami kebaikan yang sangat dahsyat, bukan? Di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela mati, yang rela disalibkan, dimahkotai duri, diludahi, ditombak. Ia mati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Supaya apa? Setiap kita yang berdosa ini mengalami belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Kasih-Nya begitu nyata. Sehingga sebagaimana lagu yang kita persembahkan adalah, semua yang aku miliki ini Tuhan, sebetulnya adalah untuk memuliakan Engkau. Karena apa? Karena Engkau telah bermurah hati. Engkau rela mengosongkan dirinya. Efesus mengatakan Yesus Kristus itu sendiri mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, supaya kita boleh diselamatkan jiwanya, tak kala ketika kita telah kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karya keselamatan itu tidak ada manusia yang dapat mengerjakannya, kecuali di dalam Yesus Kristus. Sebaik apapun kita, sebenar apapun kita, tidak bisa tanpa Yesus Kristus yang telah disalibkan, menyediakan karya keselamatan bagi kita. Bapak Ibu, Allah yang sama, yang mengasihi bangsa Israel di padang gurun, di Gunung Sinai itu. Meski bangsa ini berbuat dosa, membuat patung, mereka mengalami jelas-jelas kebaikan Tuhan. Allah yang sama juga yang kita alami dalam keseharian kita, di dalam setiap aktivitas kita. Allah yang sama yang memberikan kepada kita penebusan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yaitu di Amerika, di New York sana. Di sana ada seorang hakim yang bernama LaGuardia. Dia sedang mengadili orang yang bernama Franciscus. Pria ini mencuri di sebuah toko, Bapak Ibu. Dan ketika di dalam ruang sidang itu, hakim ini bertanya, "Pak, kenapa Bapak mencuri roti di sebuah toko?" Laki-laki ini, pria ini menjawab, "Pak, bagaimana saya tidak mencuri roti di dalam sebuah toko? Anak dan istri saya sudah hampir seminggu belum makan." Hakim ini mengatakan, "Oke, tidak masalah. Tetapi kami akan mendenda kamu sebagaimana hukum yang berlaku, sebesar $10, dan kamu akan dikenakan hukuman penjara beberapa waktu lamanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pria itu mendengar
kata-kata daripada hakim. Pria itu datang ke depan sedikit lebih maju dan mengatakan, Pak Hakim, jangankan $10. Untuk makan sehari-hari aja saya harus berlaku untuk mencuri. Apalagi saya harus membayar denda. Bagaimana mungkin? Dia dengan menangis dan memohon maaf dan memohon belas kasihan kepada hakim itu. Ketika itu Bapak Ibu, hakim ini melihat dan tergugah hatinya. Oke, saya akan membayar $10 itu. Tetapi dengan satu syarat. Kamu harus membersihkan lingkungan pengadilan ini tanpa digaji, tanpa makan selama 10 hari. Ketika itu Bapak Ibu, oke, saya akan melakukan apapun yang Pak Hakim katakan. Bapak Ibu, di sana ada kasih dan ada keadilan, bukan? Di dalam kehidupan kita juga Allah bermurah kasih, tetapi di dalam kasih-Nya ada keadilan. Terlebih-lebih Bapak Ibu, di dalam mewujudkan tema kita adalah panggilan memberi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah memiliki motivasi yang benar dalam hal memberi kepada Tuhan? Apakah ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan penuh sukacita? Apakah ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan menyadari, oh Tuhan, yang aku persembahkan ini sebetulnya karena Engkau telah bermurah hati kepadaku. Karena Engkau yang mempercayakan ini kepadaku di dalam pribadimu Tuhan Yesus Kristus. Atau jangan-jangan Bapak Ibu ketika kita ingin mempersembahkan persembahan, entah dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk talenta dan bakat. Atau kita berpikir bahwa ketika saya memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan ingat ya, saya sudah memberikan persembahan. Dan Tuhan harus mengganti 10 kali lipat. Ataupun kita berpikir bahwa ketika kita mempersembahkan, ya udahlah, apa yang ada saya masukkan aja. Terserah berapa, yang penting saya sudah memberi persembahan. Atau ketika kita memberi persembahan adalah kita merasa diri orang paling benar. Situ belum kasih persembahan kan, saya sudah memberi persembahan. Saya sudah memberikan yang terbaik, kamu belum. Bapak Ibu, ketika kita memiliki konsep motivasi seperti itu, hati-hati Bapak Ibu. Kita memberi persembahan sekali lagi karena Allah telah mengampuni, mengasihi kita, menunjukkan belas kasihannya yang setia. Karya keselamatan itu tidak dapat manusia usahakan kecuali kita datang kepada Yesus Kristus dan Ia menganugerahkan kepada kita. Hati-hati Bapak Ibu jikalau kita memiliki konsep yang salah ketika kita memberi persembahan. Kita tidak hanya mempersembahkan ataupun memberikan. Sebetulnya kita harus memberikan semuanya hidup kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa sih bangsa Israel begitu antusias, begitu terdorong hatinya untuk mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik? Alasan yang kedua Bapak Ibu adalah sebab bangsa Israel rindu untuk melayani dan memuliakan Allah lewat harta benda yang mereka miliki. Yang kedua adalah sebab bangsa Israel rindu untuk melayani dan memuliakan Allah lewat harta benda yang mereka miliki. Bapak Ibu, ada sebuah kalimat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35c mengatakan, sebab Ia, Yesus Kristus, sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga dalam hal memberi daripada menerima. Sekali lagi, sebab Ia, Yesus Kristus maksudnya, sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia dalam memberi daripada menerima. Bapak Ibu, berbicara tentang hal ini sangat kontras bukan dengan dunia. Kalau dunia mengajarkan apa? Dunia mengajarkan kita menikmati sebanyak-banyaknya fasilitas. Untuk keluar, jangan mau rugi. Kalau orang dunia mengajarkan kita harus mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, pengeluaran sedikit aja. Itulah hukum dunia. Tetapi itu tidak berlaku bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan cinta akan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam teks yang tadi kita baca, bangsa Israel begitu antusiasnya, begitu tergerak hatinya di dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Entah itu emas, entah itu perak, entah itu kain lenan, atau apapun yang mereka miliki. Mereka menyadari
bahwa mereka bisa hidup sebetulnya karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mereka termotivasi untuk menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab juga ada Dorcas, si pemurah hati yang suka memberi sedekah, ataupun janda tadi, janda miskin yang memberikan persembahan dengan setulus hatinya, ataupun orang Samaria yang baik hati, yang dia tidak tahu siapa yang dia tolong, tapi dia melakukan yang terbaik untuk kesembuhan orang itu. Intinya Bapak Ibu, fokus hidup mereka lewat harta benda, lewat apapun yang Tuhan sudah percayakan. Intinya bukan tentang mereka, semuanya tentang Yesus Kristus. Sebuah lagu Bapak Ibu di dalam KPPK nomor 348 di bait pertama mengatakan, yang ku persembahkan berasal daripadamu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hambamu. Bapak Ibu, kalimat ini begitu menggerakkan saya. Yang ku persembahkan berasal daripadamu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hambamu. Mengingatkan kita, apapun yang kita miliki, harta, benda, uang, emas, kecakapan, talenta, semata-mata berasal daripada Tuhan yang kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, jikalau bangsa Israel tadi telah memberikan yang terbaik, pertanyaannya sekali lagi, refleksi bagi kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti bangsa Israel? Apakah kita memiliki kerinduan sama untuk memuliakan Allah lewat persembahan? Dan bagi mungkin kita yang tidak memiliki cukup banyak harta benda, kita tidak hanya mempersembahkan dalam bentuk persembahan Bapak Ibu, dalam bentuk uang. Tidak. Tapi kita dapat mempersembahkan kepada Tuhan di dalam bentuk hati yang mau berdoa untuk jemaat kita di tempat ini. Hati yang mau melayani, pribadi yang mau bersinergi, pribadi yang mau berdoa syafaat. Ketika ada orang yang sedang berputus asa, kita dapat membantu mereka, menolong mereka di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar bahwa segala sesuatu kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagaimana ayat Alkitab mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan ada yang sedih hati atau karena paksaan, tetapi Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah kita Bapak Ibu memberi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk hormat dan kesenangan Yesus Kristus saja. Biarlah firman ini boleh menguatkan dan mendorong kita untuk semakin lagi giat di dalam melayani Tuhan selagi masih ada waktu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang sangat singkat ini. Kami boleh diingatkan untuk memberi persembahan yang terbaik, karena Engkau telah mengasihi kami. Karena kami juga mau dan rindu untuk melayani lewat harta benda yang kami miliki, yang Engkau percayakan saat ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau tolong jemaat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama dengan umat kudus Allah di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita transfer ke rekening gereja yaitu ke Bank BCA ataupun Danamon. Atau juga dengan scan QR barcode yang tersedia di bangku jemaat ataupun di layar monitor Bapak Ibu masing-masing. Jika jemaat kesulitan untuk memberikan persembahan melalui transfer atau dengan menggunakan aplikasi online, dapat menggunakan amplop yang sudah tersedia di meja penyambut tamu dan setelah ibadah selesai dapat memasukkannya di kotak persembahan yang berada di samping meja multimedia. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mendengar satu nats firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 yang berkata, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita dan mengingat bahwa Tuhan telah memberikan hidupnya untuk kita. Mati dan disalib untuk menebus dosa kita. Mari kita bawa yang terbaik hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Jemaat Tuhan, kita pujikan lagu ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau syukurku melalui pujian.
kembali kita menundukkan kepala kita, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami saat ini sudah bisa diberi kesempatan lagi untuk memberi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu pemberian kami tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Allah telah berikan bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Dengan pengorbanan Yesus yang begitu besar bagi kami. Tapi biarlah Allah berkenan menerima setiap pemberian kami. Dan kami berdoa kiranya setiap persembahan ini sungguh bisa dipakai untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu Tuhan memimpin dengan hikmat Tuhan bagi para pengelola, majelis, bendahara yang mengelola keuangan. Tuhan berikan hikmat dalam menggunakannya juga. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi setiap Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah memberi. Bagi setiap kami yang mungkin saat ini terbatas untuk memberi, namun rindu untuk memberikannya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami, inilah juga hati kami yang rindu untuk terus belajar, diperlengkapi dan ditolong Tuhan. Biarlah setiap bagian firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja. Tapi hari ini kami mau belajar bagaimana kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat prinsip-prinsip memberi yang telah disampaikan. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan tolong kami. Supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi saluran berkat. Semua kami lakukan karena Tuhan sudah menebus hidup kami. Sebagai ucapan terima kasih kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing, bagi orang banyak, bagi gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang telah ditolong Tuhan dalam masa-masa kelemahan tubuh. Tuhan sudah memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa jemaat yang kami tahu saat ini juga masih harus melalui proses pengobatan, masa-masa pemulihan. Kiranya Tuhan terus menolong memberkati Bapak Yapi, Papa daripada Saudari Maria Leodora. Tuhan menolong Oma Luciana, Mama daripada Ibu Erli, Ibu Liu Kuingim yang saat ini berada di Surabaya. Tuhan terus menolong dalam segala proses pengobatan. Tuhan, kami mengingat Ibu Mira Triana. Terima kasih untuk beberapa proses kemo yang sudah dilalui dengan baik. Meskipun berat, tapi kami tahu tangan Tuhan telah menopang dan akan terus menopang Ibu Mira. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera Tuhan di dalam melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Tuhan menolong untuk Pendeta Emeritus Paulina Lo dalam pengobatannya, dalam pemulihannya. Tuhan terus berikan sukacita, Tuhan terus memberkati dan berikan kekuatan. Berdoa untuk Bapak Fu Hian Fui, Bapak Tepun Lung, untuk Ibu Suan Kim, untuk Ibu Menawati. Kami terus mendoakan untuk kemarin operasi katarak yang kami syukuri sudah berlangsung dengan baik. Biarlah juga untuk pemulihan selanjutnya Tuhan terus menolong. Tuhan menolong Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, Bapak Muhajantinus juga, semuanya Tuhan. Untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin kami tidak sebutkan satu persatu namanya. Kiranya Tuhan terus ada untuk menolong dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengingat untuk keluarga dari Ibu Heni yang saat ini juga sedang berduka cita, untuk Bapak Ari Susanto yang Tuhan telah panggil kemarin. Biarlah penghiburan yang sejati Tuhan berikan bagi keluarga besar daripada Ibu Heni. Tuhan terus menolong juga sampai acara pengubumian besok juga bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan kiranya juga sukacita damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala masa-masa sulit ini terus ada bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita untuk jemaat yang boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui pertambahan usia dan juga pertambahan usia pernikahan. Tuhan terus memberkati dan kiranya berkenan untuk kehidupan dari Ibu Yeni, Saudari Deborah. Dan juga kami berdoa Tuhan terus menolong Bapak Dwi Najaya, Saudari Johansen, Bapak Agus Cipta, Ibu Yati, agar mereka juga dapat terus mensyukuri pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk keluarga Bapak Emmanuel dan Diaken Yulanda yang boleh merayakan kembali ulang tahun pernikahan mereka. Waktu-waktu dalam kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan, biarlah itu menjadi alasan untuk mengingat kebaikan Tuhan dan terus berjuang untuk hidup setia,
menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sudah mulai bersekolah secara online. Biarlah dalam pertemuan tatap muka ini, Tuhan terus menjaga, melindungi, menutup bungkus semua anak-anak kami supaya mereka dapat terus belajar secara langsung dan terhindar dari berbagai virus. Agar mereka juga dapat terus mengingat dan menjaga protokol kesehatan, belajar untuk bertanggung jawab bagi diri sendiri. Tuhan menolong untuk kota kami Banjarmasin, juga untuk pendistribusian vaksin bagi anak-anak dan juga vaksin booster juga bagi para orang tua, kiranya semua bisa berjalan dengan lancar, supaya kesejahteraan kota ini juga bisa menolong kami untuk hidup lebih baik juga. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami tahu Allah pemilik daripada negeri kami. Engkau juga yang akan terus menolong para pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai jajaran yang paling bawah. Biarlah semuanya bekerja dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Sungguh kami hanya memohon dan mengandalkan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi kota kami, dan bagi bangsa kami. Ini doa kami pada saat ini Tuhan. Ada banyak hal mungkin yang masih harus kami gumulkan kembali di hadapan Tuhan. Berkenanlah Bapa untuk mendengarkan setiap doa-doa kami dan menjawabnya pada waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mengakhiri doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar dan mendengarkan firman Tuhan, maka sekarang kita akan diutus ke dalam dunia untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah segala hormat, pujian, serta keagungan hanya kita naikkan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketinggiannya yang besar.
menerima doa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan disilakan duduk, mari kita mengambil saat teduh. Setelah ini kita mendengarkan warta lisan dari hambanya penginjil Wahyudi. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, susah kedengaran ya suaranya di masker. Saya hari ini menyambut bagi adik-adik ya yang mulai minggu ini usia 6 sampai 11 tahun yang sudah divaksin, sudah diizinkan hadir di dalam ruang ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang terlewat informasi bahwa gereja kita membuka bagi anak-anak yang telah divaksin di usia 6 sampai 11 tahun untuk bisa hadir dan didaftarkan sebagaimana orang tuanya juga mendaftar. Lalu terima kasih kepada penginjil Eka ya yang sudah melayani kita semua pada hari ini. Penginjil Eka ini hadir di sini bukan hanya melayani kita ya, tapi secara khusus berkunjung untuk seseorang. Siapa dia? Nah nanti saudara lihat yang mukanya paling bahagia itulah yang dia kunjungin kira-kira ya. Nah saudara, minggu depan kita akan ada ibadah keluarga, jadi tidak ada ibadah anak ya, tapi orang tua dan anak sama-sama beribadah. Saudara bisa beribadah secara masih seperti kali ini ya, hybrid, bisa beribadah bersama anak-anak secara onsite datang, tentu dengan persyaratan tadi sudah divaksin, atau saudara bisa beribadah secara online. Jadi jangan lupa minggu depan kalau saudara beribadah online, ajak anak-anak untuk ibadah bersama saudara. Lalu terima kasih juga untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini ya saudara, panggilan memberi, mengingatkan kepada kita semua bahwa ruang persembahan kita itu adalah sebuah panggilan yang indah. Tempat kita diberi kesempatan untuk bersyukur, tempat kita diberi kesempatan untuk menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Sehingga kita disadarkan lagi bahwa kalau kita mengingat tanpa Tuhan, maka usaha dan pekerjaan kita mungkin tidak bisa sampai seperti hari ini gitu ya. Tanpa Tuhan, tanpa pemeliharaan Dia, mungkin keluarga kita tidak bisa bertahan di dalam melalui masa pandemi ini. Tapi kita bersyukur ada satu ruang persembahan, kita bisa menyatakan syukur dan kasih kita. Oleh karena itu, saudara, marilah kita nyatakan syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Lalu berikutnya saudara, kami semua atau kita semua turut berduka cita atas berpulangnya. Bersama dengan keluarga kita turut berduka cita atas berpulangnya beberapa orang-orang terkasih kita ya dari minggu lalu. Mengingat juga mungkin Bu Yesika dan seluruh keluarga yang hari ini mungkin masih di Jakarta. Minggu lalu ya, orang tua berpulang ke rumah Bapa di sorga. Dan juga keluarga dari Pak Tony, Mama. Dan kemarin ya baru saja itu Papa daripada Losa Yeni dan juga Losa Melan, Losa Meli ya, juga anak-anak semua, juga mertua daripada Diaken Frans. Kita semua turut berduka cita, biarlah kiranya Tuhan memberi penghiburan, tapi sekaligus ada pengharapan
bahwa beliau berpulang ke rumah Bapa di sorga. Ibadah penghiburan akan diadakan pada malam hari ini jam 19.30, lalu besok akan diadakan kremasi, jam 9 ada ibadah pemberangkatan dan jam 9.30 akan berangkat dari Mulia Sejahtera. Kalau Bapak Ibu bisa hadir dipersilahkan ya di Mulia Sejahtera. Lalu berikutnya, gereja juga berterima kasih atas dana atau wasiat ya yang diberikan oleh almarhum Bapak Sukamto. 20 Januari tahun 2021 ya atau 1 tahun silam beliau meninggalkan kita, dan kita ingat beliau ini dulu berjualan susu kedelai ya, dan akhirnya ke panti jompo karena usianya, dan meninggal 1 tahun lalu beliau mewasiatkan kepada gereja sejumlah dana. Nah, kami berterima kasih kepada pihak keluarga maupun ahli waris yang sudah menyalurkannya dan dipersembahkan kepada gereja. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kembali karena ini anak-anak sudah boleh hadir ya. Jadi komisi anak berarti akan dipersiapkan untuk dibuka kembali. Nah, komisi anak akan dipersiapkan di lantai 3 gedung baru kita. Namun gedung lantai 3 itu secara interior belum ada beberapa bahan yang masih dibutuhkan atau belum tercukupi. Nah, jadi saya memberi kesempatan kepada jemaat untuk menyatakan syukurnya atau mendukung pelayanan ini sehingga lantai 3 boleh tercukupi ya. Baik itu misalnya AC-nya atau mungkin kursi dan lain sebagainya. Saudara bisa konsultasi dengan Pak Frans atau Diaken Junaidi. Atau kalau saudara mau memberi persembahan dalam bentuk dana, silahkan transfer, itu ada di Warta ya. Sehingga kita berharap lantai 3 boleh segera siap, sehingga anak-anak boleh nanti kalau sudah boleh kembali ya, ada waktunya mungkin sudah vaksin semua, kondisi juga sudah lebih baik, kita buka komisi anak, lantai 3 itu bisa berfungsi dengan baik. Baik, itu saja Bapak Ibu Saudara, terima kasih, dan saya terus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk setia beribadah, baik yang on-site maupun online. Mari kita semangat dengan sukacita untuk datang beribadah kepada Tuhan setiap minggunya. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Akan dilanjutkan dengan Warta Digital, namun bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir on-site boleh keluar ruangan. Terima kasih. Shalom ibu-ibu, sebagai wanita terkadang kita begitu banyak diperhadapkan oleh berbagai hal, terutama di dalam ketika kita memasuki usia yang lebih dewasa. Banyak wanita yang takut memasuki usia tua karena berbagai faktor, misalnya karena kulit yang semakin mengendur, ditinggal oleh orang terkasih, kesendirian, dan berbagai faktor yang lainnya. Tetapi apakah benar begitu menakutkan untuk kita memasuki usia tua? Dan saat ini Komisi Wanita mengundang ibu-ibu semua, para wanita, untuk bergabung bersama kami dalam persekutuan Komisi Wanita Libya yang akan diadakan pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 16 WITA dengan tema Menjadi Tua Siapa Takut. Dan biarlah tema ini juga boleh membantu kita, para wanita, memasuki usia senja dengan hati yang penuh sukacita dan dengan pimpinan dari Tuhan. Jangan lupa ibu-ibu, tanggal 27 Januari 2022 jam 4 sore bergabung di dalam Zoom Komisi Wanita Libya. Tuhan Yesus memberkati.